RQ yang akan mendapatkan game ini. Everyone play on, mana tepuk tangannya. Let's go to land of down. Wow, ramai sekali ya para pendukung. Yang tadi udah gue bilang juga, player belum datang, mereka udah siap di depan. Belum mulai, udah di dalam. Oke, dan kalau kita lihat dari start buff-nya nih, dari kedua jungle, Albert dan juga Jelly Boy. Dia start dari dua buff yang berbeda, Purple untuk RRQ dan juga Orange untuk Alter Ego. Lemon, Unbending Will, siap Lemon. Karena mungkin kali ini dia seperti kata Lim, hybrid dan mungkin Prionya menuju ke arah damage yang lebih tinggi, ya kan? Karena di sisi sebaliknya, kita tahu lapu-lapu dari Serpai akan punya power sangat tinggi untuk mengcounterisasi pergerakan dari Clay. Dan tentunya di sisi dari Alter Ego, mereka mendapatkan Little Wanderer, vision terbuka dengan sangat jelas. Tandanya pergerakan dari Alter Ego kali ini mungkin akan lebih condong menuju ke arah gold lane dari pasukan RRQ. Menarik memang ya, untuk matchup gold lane yang biasanya tuh dibiarin, tapi sekarang menjadi korban geng ternyata. Ya karena mereka ingin memberikan apapun damage yang dilakukan di arah bottom lane. Tapi lihat, ada Rasi di garis depan. Memberikan sedikit pressure untuk seorang Skylar. Masih terlalu maksa untuk mendapatkan satu buah gold. Dan gerobaknya kali ini tidak didapatkan Skylar sih harusnya tadi. Tapi di sisi sebaliknya kita lihat di arah top lane. Serpai dari segi minimapnya agak sedikit kalah leaning kalau bisa kita bilang. Untuk di awal ya lapu-lapu kan kena nerf di nerf terakhirnya itu bikin dia landing stage-nya nggak kurang oke lah sebenarnya. Dan jangan lupa Min Sitar ini dia kuat banget untuk landingnya loh. Yes, dia punya betul. Sphere of Glory, dia punya pasif yang memang mendukung banget, Shield Assault-nya juga. Ini memang ngebantu untuk nge-trigger pasif dan ketika pasifnya nyala dia nambah darah bang. Dan gue bilangnya sama KB apa? Cuk cuk cuk. Cuk cuk cuk. Gue bilangnya macam tunggu colok-colok loh. Colok-colok. Itu di tongkrongan-tongkrongan berbeda tapi King's Call telah dikeluarkan oleh pasukan dari RRQ. Ada Brave Fighters dari Pai melakukan zoning out terhadap para pasukan dari RRQ di sisi depan Lemon. Setengah darah telah dimiliki Lemon, tapi tidak ada King's Call. No Brave Fighters, tapi untuk segi cooldown ini mungkin akan dipegang dari Serpai. Harusnya begitu, cooldownnya bakal lebih cepat. Namun kalau untuk kontes turtle yang pertama ya, jujur nih, RRQ juga strong banget sih kalau memang mau diadu fight. Dan udah dimulai bahkan. Oke, akan sudah dimulai. Teman-teman Blast Pocket dapat pop up. Preference telah dikeluarkan. Berarti bisa ditahan Sally Boy dari Kallboy. Mundur ke arah belakang. Dengan ada cold out dari seorang udah segera dikeluarkan begitu saja. Tapi Lemon is coming. 3 tusukan sate. Berhasil mendapatkan 1. Rasi masih mencoba untuk bertahan dari first ball. Didapatkan dan Albert still survive. Albert gak bisa ditumbangkan kali ini dapat tusukan dari Alter Ego. Mereka hampir kehilangan Pai. Flicker didapatkan. Lemon gagal untuk menuncap Pai di arah top lane. Wow, Albert yang masih bisa selamat ternyata dengan darah yang udah tipis banget tadi. Opening yang bagus banget dibuka oleh Rasi dengan Numenon Blast ditambah dengan flickernya tadi. Mungkin dengan Retribution dan top lane bahkan. Oh, Pai! What Solo are kill. you doing? Serpai! Unnecessary move dilakukan oleh Serpai. Dia nggak harus untuk melakukan kontes. Satu wave lebih berharga dibandingkan nyawanya, Lim. Iya. Udah low banget sebenarnya tadi kondisinya dan mungkin memang agak sedikit memaksa. Tapi kalau untuk experience sekarang menurutku memang harus ngotot bang. Tapi tetap nggak dapat gerobaknya, masalahnya itu. Kalkulasinya salah dan Kalkulasinya yang mungkin harus mulai diperhatikan, Lim. jam terbang kali ya jawabannya. Oke, dan untuk bottom lane juga kita lihat rotasi ke arah gold lane terus dilakukan oleh Altrigo dan RRQ. Oke, langsung ada Upper Squad, terus juga Celebrate mereka poin. Take out, udah sedikit terlambat menggunakan serta altarnya. Di sisi sebaliknya, Albert mulai bertahan dan harus mundur. Clay kali ini tidak mau menggunakan kartu altarnya karena dia tahu berhasil selamat. Dan ini dia, event All Star hadir pada tanggal 31 Maret. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan sekarang juga. Yoi, ikuti Itzy dan Rafaela memurnikan Harmonia. Keren banget ya. Dahsyat ya. Jadi skinnya keren kok memang kalau kalian mau coba ntar lihat-lihat dulu aja. Dahsyat, let's go. Go to the lane of dawn di mana di arah bottom lane kayaknya Turtle akan segera muncul. Lim. Untuk kontes sebenarnya di Turtle kedua, gue rasa dua-duanya bakal coba untuk setup. Tapi kalau memang mau mirroring, yang paling possible untuk mirroring sekarang adalah Alter Ego. Dari segi setup dia kan counter ya. Kalau RRQ-nya pelan-pelan mainnya, setupnya juga nggak buru-buru, itu susah banget buat di counter. Jadi ya kalau memang mau mirror sekalian aja, tinggal turtle-nya ambil satu turret, tapi kayaknya nggak bakal di kontes. Oh, mereka anti kendor. Ini dia Alter Ego. Tidak pernah kenal takut siapapun yang akan dilawan, tapi akan ada duel retribution kah? Tapi Finn dapat jatuh dari sound point from model. Masih ada kartu altar di belakang sana, tapi Albert ter-take down. Decimate sound point from Sally pada mereka boy menuju ke arah belakang lagi mencoba dibalikan kembali. RRQ bakal coba ditumbangkan, tapi Lemon is coming. Lemon datang, berhasil mendapatkan satu buah point kill, tapi nampaknya gagal. Rasi still survive. Dan bahkan Finn yang harus menjadi
Alter Ego di bottom lane. Oke, korban yang didapatkan oleh Alter Ego lebih banyak, ditambah dengan turtle yang bisa diamanin juga. Wow, 2 keuntungan yang bisa didapatkan. 1 kali rotasi dari Alter Ego bisa membuahkan double hasil. Dan ini bukan hanya untuk sekarang, jangka panjangnya juga mulai terasa. Di mana gold lane-nya di bagian bottom lane, turret-nya dari Alter sudah hancur. Yang dimana Beatrix-nya bahkan belum pindah, dia masih stay di bagian bottom lane. Dia tahu masih ada 1 spot free farming. Dan nantinya bakal switch karena turtle di bawah kemungkinan besar lapu-lapu yang akan diturunkan ke bawah sekalian untuk fight turtle. Ayo Lim, silakan. Dan untuk in-game equipment by Dunia Games melihat dari Clay terlebih dahulu mungkin ya. Dengan Enhanced Talisman dia pengen banget punya cooldown reduction yang cepat dan juga mana yang sustain. Tapi kalau kita lihat dari Udil ternyata sama nih. Udil juga nyari cooldown dulu di awal. So dari kedua mid lanernya damage-nya tidak terlalu besar. Bukan gak ada ya, tapi tidak terlalu besar. Sementara kalau dari XP laner kita melihat dari Lemon terlebih dahulu Swift Crossbow ternyata untuk nambah attack speed yang sangat diperlukan. Oke, Lemon mencoba untuk bertahan. Ada King's Call telah dikeluarkan. Udil terperangkap masih ada Kurtaltar. Albert mencoba untuk menangkap Udil. Namanya Blast-nya mendapatkan 1 tapi tidak bisa didapatkan apapun. Skylar is coming. Skylar memberikan damage yang sangat sakit. Ditangkap dan Sally Boy. Dan Miracle Boy harus menjadi korban di arah top lane. Lihat korban yang dia dapatkan ini sangat-sangat mahal. Jungler di bawah menit 10 masih menjadi prioritas point kill menurut aku, Lim. Ya. Dan yang menarik sebenarnya dari keduanya ini sama-sama ngotot. Dari perbedaan gold yang kita tahu setelah turtle kedua tadi didominasi oleh Alter Ego. 2000 sampai 3000 gold yang dipegang. Namun sekarang dengan satu fight yang terjadi ternyata RRQ bisa mengejar hingga ketertinggalannya sekarang tinggal 1000. Dan sekarang penentuannya ada di turtle ketiga mungkin. Atau mungkin ada juga objektif yang bisa diambil sebelum turtle ketiga. Mungkin top turret ataupun mid turret yang bisa aja kecolongan nih antara Alter Ego ataupun RRQ sendiri. Alright, this is sebaliknya para pasukan dari Alter Ego Sport. Mereka lihat mendapatkan 1200 gold difference yang sangat bisa mereka pegang untuk melakukan kontes. Udil udah mendapatkan posisi Kurt Altar dari Clay. Kita nggak ada yang tahu siapa yang bisa mengamankan atau siapa yang bisa men-trigger dari Kurt Altar dari Udil itu sendiri. Sally Boy dan Miracle Boy, dia tak kenal kendor karena berada di posisi dengan level yang sama dan bahkan gold dipegang oleh dari pasukan Alter Ego. Console Gaming telah dikeluarkan. Finn menuju ke arah belakang. Langsung ada coba didapatkan. Tapi ternyata Terrifying Gaming tidak mampu mendapatkan seorang Finn. Tertarik rasi di depan sana. Albert mencoba untuk menutup. Langsung ada 1 Lemon. Dengan tarikan yang sangat maut. Tapi King's Call-nya nampaknya kali ini tidak berimpact dalam tim fight di arah Turtle. Mereka dibalikan kembali keadaannya. Cold Altar dari seorang Albert kali ini berhasil menutup para pasukan Alter Ego. Dipencet menit sampai. Sally Boy ditutup. Masih ada 1 mortal kontrak dan bahkan Press War membuat Sally Boy ter-take down di depan sana. Ya, double kill untuk Lemon. Bisa diamankan dengan counter setup yang coba dilakukan oleh Alter Ego. Dengan sangat manis Rasi menggunakan Numenon Blast-nya kembali. Dapatkan 2 target penting dan follow up-nya cukup. Namun ternyata tidak terburu-buru juga dari RRQ siap untuk melakukan counter setup kembali. Dengan adanya Spear of Glory dari Lemon yang on point ditambah Albert dengan kondisi darahnya yang banyak banget tadi. Dia bisa jadi frontliner yang penting banget untuk RRQ. Oke, Skylar akan coba di take down Solomiko. Tapi nampaknya masih bisa diselamatkan oleh Tenden from Bogor. Di sisi sebaliknya Pai gagal untuk bisa mendobakan Melissa. Skylar still survive in the top lane. Tapi Painya strong banget loh bang. Dia ngeliat darahnya tuh udah low banget tadi. Dan sebenarnya untuk midnya benar-benar dijaga habis. Kalau sampai kecolongan entah RRQ ataupun Alter Ego, invasi ke Purple Buff itu yang ngeri banget. Itu pintu utama untuk menuju ke arah Purple Buff memang akan berada di arah mid lane. Tapi lihat ini Albert, Jungle, Timnas. Dan mari kita dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Jangan lupa, apapun yang terjadi mereka butuh dukungan kita. Dan dukungan kita sangat mereka nantikan. Ya usaha mereka pasti udah yang terbaik kok. Siapa sih yang mau kalah kan? Siapa sih yang mau kalah, siapa sih yang nggak mau dapat emas. Dan mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Oke, dan back to the game dimana kali ini mid akan jadi medan pertarungan dari keduanya. Satu side aja yang dibutuhkan oleh kedua tim dan itu akan jadi kontes. Oke, tapi di sisi sebaliknya Sally Boy hampir masuk ke dalam kandang sang raja. Untungnya setup yang berhasil dimiliki Alter Ego berada di sisi seberang. Dan itu adalah setup dari RRQ yang selalu dia lakukan di arah busnya. Bus tengah selalu dia pegang seperti itu. Dan Alter Ego kalau miskalkulit, kalau miss awareness aja dia bisa dimakan. Ya, itu gue setuju. Tapi harus ada satu note penting juga nih bang. Rasi dari tadi pakai Numenon Blast-nya di timing yang tepat banget. Selalu. Itu harus cari informasi dulu di mana Rasi. Di momen mana Rasi bisa counter setup. Itu harus dicari karena kalau enggak, momennya dari tadi dipegang AE bang. Karena satu Numenon Blast dan flickernya Rasi. Makanya harus di notes banget.
Dan bahkan itu meng-counter Kurt Altar masalahnya. Kurt Altar udah ke counter Nemenon Blast. Kurt Altar udah nggak ada dan bakal Pai masuk. Itu yang lebih bahaya lagi sih Lim. Makanya. Tapi kali ini lawan 16 bakal coba dibawa Betlekan. Dapetin 2. Kurt Altar di satu tempat. Saling pada Miracle Boy. Dapetin retribusi dengan sangat mahal tapi di sini sebaliknya. Bahkan mereka harus kehilangan Finn. Skylar harus mundur ke arah belakang. Sally Boy masih terlalu perkasa. Dan pasukan dari Alter Ego memenangkan teamfight di arah Lot dengan maksimal. Cuan for life. 2 keuntungan yang mereka dapatkan. Terjadi lagi kan, Numenon Blast dari Rasi yang begitu on point. Infonya nggak didapat karena Finn Kaja, dia nggak bisa buka seperti Grok, seperti tank-tank lainnya. Dan kalau dari in-game equipment by Dunia Games kita melihat kali ini perbedaan dari kedua mid lane-nya udah mulai terasa. Dimana Clay yang tertinggal 1 sampai 2 item bahkan. Ini lumayan jauh ya ketinggalannya. Ada Cloud of Destiny dan juga Divine Glaive yang udah dipegang oleh Udil. Sementara untuk kedua gold lane-nya nggak terlalu jauh memang. Dan memang dari keduanya tuh tipikal build-nya berbeda. Beatrix dengan Blade of Despair dan Malefic Roar-nya. Sementara Melissa dengan starter attack speed yang kita tahu Corrosion, Demon Hunter Sword. Tapi dia nge-skip Golden Staff ternyata. Langsung ke arah Wind of Nature sebagai respect juga untuk physical dari Alter Ego. Ya, dia respect banget dengan adanya Pai. Dia respect juga dengan adanya Nino. Dan bahkan kalau bisa dibilang, kalau Pai masuk, ini kita baru pakai go away. Kalau Nino masuk kita masih bisa Wind of Nature. Mungkin gitu calculate-nya. But that's why dari seorang Skylar dia benar-benar harus menjaga utility defensifnya dia. Betul, dan Go posisi. itu iya, go itu defensifnya dia juga soalnya Lim. Iya betul. Dan posisi jangan lupa. Karena yang nge-setup kadang bukan Pai. Dan kadang juga bukan langsung dikasih damage sama Nino. Tapi Numenon Blast yang bikin dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selama beberapa detik. Itu follow up-nya bisa cukup. Karena ketika kena stun, dia nyalain WON-nya pun abis setelah stunnya selesai. Ada Udil yang siap menyantap. Jangan lupa, Udil udah punya Divine Glaive bang. Satu kali sembur, puh, Wah, Arcane Strike-nya langsung kelar. Dan itu dia. kelar masalah. Itu adalah salah satu counter hero-hero semi range gak sih? Kayak Moskov, Kari, middle range Melissa. lah ya. Iya, itu emang ada di Valentina. Karena dia punya Terrify, dia punya burst tinggi. Dan sekarang Udil powernya lebih di atas Clay. Perbedaan 3 level ini signifikan banget untuk seorang mid laner. Dan ini berbahaya. 2 item, 3 level. Ini kalau team fight 5 versus 5. Bisa disyaratkan, Udil jauh banget berada di atas Deden from Bogor. Paling untuk timing ya, itu yang paling penting dan bisa jadi kunci juga nih. Altar dari Clay bisa membalikan keadaan. Satu-satunya mungkin yang bisa ketika kena Numenon Blast dan memang posisinya Clay nggak kena, disitulah momen Clay bisa balikin keadaan. Tapi kalau Clay-nya kena juga dari Numenon Blast nih, itu bakal agak berat sedikit karena setup yang bagus, wall of damage Alter Ego ini cukup loh. Jangan lupa Nino udah jadi dan Udil udah jadi 2 carry utama dari Alter Ego. Oke, 2 carry yang kita sempat bahas sebelumnya udah jadi. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari Alter Ego mencoba untuk melakukan checking boost dan Little Wanderer dipegang oleh Alter Ego. Tandanya Albert kehilangan vision. Deden from Bogor kehilangan vision. Sally Boy berhasil mendapatkan satu buah retribution. Di saat posisi seperti ini, mungkin retribution dipakai, tapi tidak terlalu penting untuk langsung berebut di arah Lord. Kenapa? Karena Alter Ego megang 4000 gold. Dan RRQ, kalau untuk menabrak langsung front to back, dia akan berpikir 2 atau 3 kali sih menurut aku. Dia pakai emblem jungle juga bang. Cooldown retributionnya lebih cepat pasti dari keduanya. Jadi aman-aman aja untuk turtle. Bahkan udah ready lagi dari keduanya. Bukan masalah retrinya tapi setupnya bang. Ini yang harus benar-benar dipikirin. Sally Boy dan Miracle Boy bakal coba ditahan begitu saja. Dan Lemon kayaknya sedikit berbeda kali ini. Kenapa? Karena Lemon akan menggunakan kick scroll-nya lebih wise. Dan Lemon tidak langsung menarik arah Sally Boy dan Miracle Boy. Di sisi sebaliknya Alter Ego, mereka ada Sally Boy yang berada di ujung tando kali ini bersama dengan Albert. Intinya Clay sama Skylar ini nggak boleh satu posisi bang. Jangan sampai dua-duanya tuh kena Numenon Blast di waktu yang sama. Dan konsil bahkan. Konsil Gaming telah dikeluarkan. Dan bahkan di sisi belakang Skylar, Law terdeteksi. Udah ke arah belakang, Ketal menyelamatkan beberapa pasukan dari Alter Ego. Dan bahkan dia menangkap ke satu Udil. Udil masih selamat dari teamfight kali ini yang dipegang oleh Alter Ego. Dengan kontes yang tidak terlalu maksimal dari RRQ, harus benar-benar merelakan Lord yang di tangan Alter Ego akan lebih ganas lagi ke depannya. Oke, dan ini Lord Enhance ya teman-teman. Jadi ini ada nabraknya nanti. Ini bakal bahaya sebenarnya kalau kita lihat dari defensif high ground-nya RRQ. Dia punya Skylar. Dengan Muddles-nya pasti bisa untuk ngasih pokingan damage ke arah lawan, ke arah hero, bukan ke arah minion. Kalau untuk minion mungkin bertumpuan kepada Clay yang memang dia punya power clear lebih cepat. Dan dari segi in-game, equipment by Dunia Games, mungkin kita melihat sedikit ke arah kedua jungle-nya nih. Anti-Quiras untuk Albert ditambah dengan Sky Guardian Helmet. Ini yang bikin dia lumayan tanky di depan. Tapi kalau kita lihat Shelly Boy, ada Blade Armor nih yang dibuild oleh Shelly Boy sendiri. Bikin Skylar juga harus
tahan-tahan sedikit ketika dia mukul. Ada damage reduction dan juga benar-benar berpengaruh untuk armor yang bikin Kelly Boy ini makin kuat lagi di bagian depan nanti. Masalah utamanya adalah dua main carry yang dimiliki dari Alter Ego di atas Araku. Tipat ke belakang, fight terlalu Saibin. 16 bahkan coba dibobot. Kesatuan yang dikeluarkan. Kali ini tipatnya sedikit parah dari Alter Ego membuat mereka terperangkap di face dari Araku. Dikejar begitu saja. Nino tertinggal. Cepatkan. Di sisi sebaliknya Pai gak bisa menyelamatkan kembali pasukan Alter Ego. Dia harus mundur ke arah belakang. Terlalu terburu-buru. Dan press one. Winston Trajan catches everything. Nampaknya tidak. Udel harus terteksa. Tim fight yang selalu terburu-buru. Tergesa-gesa. Alter Ego selalu setiap ketemu RRQ. Mereka terlalu terburu-buru untuk menang. Padahal momen tadi dipegang Alter Ego, Kolim. Ya. Dan dari segi goldnya memang masih diunggulin sama Alter Ego. Namun dominasinya mungkin bisa lebih dari yang tadi. Kita akan melihat dari replaynya. Setup yang lagi-lagi dilakukan oleh Rashi kembali di cancel dengan sangat baik oleh Lemon. Lemon tahu di momen ini gak ada masalah sekalipun dia tumbang. Dia udah ngasih semuanya yang dia bisa. Dia udah ngasih King's Call, dia udah narik semuanya di posisi yang buruk. Dan akhirnya teman-temannya mampu untuk membalikan keadaan. Dan itulah memang sosok explainer gitu kan. Seperti Pai tadi pertama, dia masuk dan langsung ditarik. Dan itu udah tugas dia memang. Dia buang satu shot penting Divine Judgment, udah gak ada masalah. Sisanya free, tergantung sama teman-temannya lagi. Dua-duanya ini explainer yang benar-benar tahu tugas sih. Tahu tugas, tapi ini lihat dengan adanya minus yang cukup banyak bisa kita bilang. Untungnya itu langsung straight to the inhibitor turret yang dimiliki dari RRQ. Base turretnya langsung pecah. Kalau base turretnya nggak pecah, ini kalkulasinya agak berbahaya banget. Betul. Karena bisa kita bilang RRQ kali ini mereka udah mencoba untuk mengejar dari goldnya. Dari perbedaan 5 ribuan, dia bayang utang sisa 2 ribu. Makanya, apalagi di momen yang memang seharusnya Alter Ego lebih unggul gitu kan. Dia yang megang kendali, dia yang megang tempo. Sementara kali ini harus lebih mencari solusi untuk bisa nge-take down Albert. Bukan semuanya terhadap Lemon, bukan semua fokus ke arah Lemon. Karena ketika Lemon udah ngeluarin King's Call tugasnya itu udah selesai gitu loh. Jadi dia ditembakin pun sampai dia down, dia siap tumbang. Mungkin targetnya bisa lebih ke arah Skylar mungkin ataupun Clay sebelum dia ngeluarin dari altarnya. Tapi tetap Albert ini bakal jadi masalah karena dia jadi frontline-nya kuat banget. Dan sekarang perbedaannya, Albert sudah ada Immortal dan Chelly Boy belum ada Immortal. Oke, tembakan dari seorang Nino. Lihat, Renarapati from Nino membuat seorang Skylar kali ini udah mulai ketar-ketir. Setengah darah Lord telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego. 16 belum ditop up. Tapi lihat, ada Rashi standby posisi dan David Jasper disampaikan. Langsung ada satu wakil skill. Winston Trajan cancel lagi dan bahkan di sini tertautar. Gak mampu menyelamatkan Finn. Deden sedikit terlambat. Kehilangan Rashi. Immortality dipegang oleh para pasukan dari RRQ dan Albert. Kali ini gagal mempertahankan dirinya. Albert tertinggal. Tersisa 2 player, 2 fight yang terpisah. Dan bahkan tersisa Lemon dan Clay untuk RRQ. Dan Alter Ego tersisa Udil dan juga Sally Boy. Power of Retribution masih dipegang oleh pasukan Alter Ego. Harusnya nggak buru-buru juga dari keduanya ya. Karena bisa di-poke, sama-sama bisa nge-poke juga. Dan mungkin bentar lagi akan spawn. Untuk jumlah mungkin RRQ bisa unggul nanti selama dia masih bisa ngedelay yang Lord kali ini. Oke, tapi Lemon standby in sound position. Udil telah memiliki Kurt Altar. Lemon mencoba untuk mencari searching for another Alter Ego dimanapun dia berada. Sakit banget. Terperangkap. Kurt Altar terpaksa harus dikeluarkan oleh seorang Udil. Deden Pembongkar masih terlalu jauh dan bahkan Decimalnya point. Lemon. King Visitor harus tersungkur di sana ditumbangkan oleh Sally Boy dan America Boy. Ini kayaknya harus dilepas sih bang. Karena dari segi jumlah juga udah nggak unggul gitu kan. Alter Ego lagi megang temponya. Lordnya dilepas mau tidak mau dan defense-nya harus dipikirin lagi. Tapi Albert masih coba untuk ngintip ke depan. Oke, tapi lihat langsung ada Deden from Bogor menangkap seorang Bai. Kalau tahu telah dikeluarkan. Sally Boy terperangkap, Chaton didapatkan. Dan bahkan posisi terbalik. Take over Lord from Baralco. Kembalikan kembali ke arah Alter Ego. Harus mundur ke arah belakang. Jangan beli apapun yang terjadi. Retribution is on point. Take over Lord from Baralco. Wow. Dengan Chelly Boy yang out position ternyata bisa langsung dipanis. Divine Judgment yang dari tadi sebenarnya ditujukan kepada damage dari Alter Ego gitu kan. Entah Nino, entah Udil. Bahkan terkadang Pai juga yang maksa untuk open ke depan itu langsung dipanis dengan Divine Judgment. Ternyata kali ini ada target yang lebih besar. Sempat udah aku notice juga tadi, jangan lupa. Karena memang dari Chelly Boy ini adalah satu sosok penting. Pemegang Retribution ketika lagi momen di Lord. Sementara ketika Divine Judgment damage-nya cukup untuk dapetin Chelly Boy, Albertnya tahu, oke dia nggak usah ngasih damage.
Karena memang damage dari Fredin nggak terlalu sakit. So dia akan langsung pegang dari Lordnya dan sekarang bahkan Lordnya dipegang RRQ dan keunggulan untuk RRQ. Takeover dan bahkan lihat 2.500 gold dipegang dari RRQ, tapi ini udah tidak terlalu signifikan dengan ada posisi menit yang ke-20. Dari Skylar mencoba melakukan pocket damage. Udah ada dash yang dilakukan, informasi telah diberikan. Para pasukan dari Alter Ego mereka Tarik. bertanding mendapat! Belum ada kesaltan! Asal mau didapatkan! Altar. Kesaltan tidak ada yang meng-counter dan bahkan what the epic comeback from RRQ! Ini bencana! Alter Ego mereka tersisa Rasi. Pai mencoba mendapatkan Skylar, tapi gak bisa Nggak bisa. tercapai. Rasi harus hilang. Dan what the epic comeback from RRQ. Take the game one. Wow, sang raja yang bisa